Baik, anak-anak kami, pada hari ini kita memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama dulu kita absen, ya. Anda boleh? Ada. SK, NTP, jadi semuanya ada ya. Itu kita sangat senang supaya kedepannya seterusnya bisa tetap hadir di sekolah, karena dalam hal absen, ya, seandainya Anda belum masuk akan Anda dalam pembelajaran, karena pembelajaran ini selalu berkaitan dengan pembelajaran berikutnya. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga kesehatan tetap hadir dan tetap mengikuti pembelajaran. Amin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan tanyakan dulu kepada peserta didik kami, apakah masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Coba paparkan ke kita pembelajaran kita tahun minggu kemarin mengenai proses komunikasi. Proses komunikasi, ya. Jadi masih ingat penjelasan bagaimana itu proses komunikasi? Masih. Bagus. Bisa menyampaikan, satu orang aja bisa menyampaikan apa aja yang menjadi pembahasan minggu kemarin? Ya, silakan. Proses komunikasi adalah perangkat-perangkat yang membangun jaringan komunikasi. Ya, jadi itu masih tetap kalian ingat, ya. Artinya supaya kedepannya tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar, karena pembelajaran ini akan berkesinambungan ke depannya. Yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah teknologi komunikasi data dan suara, ya. Teknologi komunikasi data dan suara. Jadi di materi ini yang menjadi tujuan kita adalah yaitu mampu menjelaskan tentang teknologi komunikasi data secara bertahap dan secara percaya diri, menganalisis teknologi komunikasi data dengan percaya diri, kemudian menganalisis teknologi komunikasi suara secara bertahap dengan percaya diri, menggunakan teknologi komunikasi suara dengan percaya diri, mengimplementasikan tentang teknologi komunikasi secara data secara bertahap dengan percaya diri, menelaah teknologi komunikasi data dan suara secara bertahap dengan percaya diri. Jadi itu yang merupakan tujuan pelajaran kita pada hari ini, dan supaya peserta didik kami bisa memahaminya sesuai dengan tujuan pelajaran yang kita tampilkan atau yang kita sajikan pada hari ini. Kemudian di sini ada saya paparkan berupa materi kita, yaitu teknologi komunikasi data dan suara. Jadi sudah jelas bahwa yang menjadi teknologi itu adalah suatu kebutuhan kepada manusia. Kemudian di sini dikatakan bahwa komunikasi data itu adalah hubungan atau interaksi, ya, hubungan. Jadi antara yang pengirim dan penerima. Kemudian di sini ada saya tampilkan mengenai jenis-jenis komunikasi data, ya. Di sini ada tertera telegraf adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan fasilitas itu listrik, ya, bukan listrik, untuk mengirimkan dan menerima sinyal. Kemudian ada maksimal berupa analisa kepada peserta didik kami, ya. Nanti di sini ada media kita, ya, media kita supaya bisa mempelajari sebelum kita mendiskusikannya. Di sini ada media, ya, media pembelajaran kita, ya. Ada di situ gambar-gambar media telegram tadi yang kita jelaskan. Kemudian fax mail. Kemudian ini tadi pagar tadi yang memiliki hanya satu arah, ya. Kemudian ada jaringan internet seperti email, website, dan media sosial, ya. Jadi itu juga merupakan satu alat komunikasi, ya. Contohnya email, ya, berkirim data, berkirim surat, dan lain sebagainya. Kemudian ada video
Dan saya harap nanti kepada peserta didik kami supaya bisa memahami video pembelajaran ini dan memahami apa yang menjadi permasalahan dalam, ya. Jadi sebelumnya kita tonton dulu. Nah, jadi supaya peserta didik kami mencermati isi video yang kita tampilkan, baik dari hasil baik tadi dia gambar maupun video, dan saya yakin kepada peserta didik kami bisa memahaminya dan bisa menentukan masalah apa yang menjadi masalah dari gambar tadi yang kita tampilkan dan termasuk video yang pembelajaran yang kita tampilkan. Dan sekarang kita diskusikan ini dengan kelompok, ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Dan silakan nantinya dikerjakan di setiap kelompok mengerjakannya sesuai dengan pendapat kalian yang tertera di gambar tadi atau video yang pembelajaran tadi. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik kami untuk membentuk kelompok masing-masing menjadi 4 kelompok. Silakan. Titik-titik kelompoknya yang sudah dibentuk, saya meminta untuk mengambil materinya dulu. Apa gitu ya? Jadi pekerjaan yang di luar, di belakang, ya. Kita video mana di luar, ya. Baik, kepada peserta didik kami, supaya dari modul dan materi dan bisa Anda mendiskusikannya dengan cermat, ya, dan berikan masukan-masukan kepada, dan silakan ditanya apa yang belum paham, ya, apa yang belum paham tentang materi yang sudah bagian ini, silakan ditanya. Di situ ada langkah-langkah dalam hal mengerjakan, ya. Nah, jadi apa yang Anda kurang paham dan boleh Anda tanyakan langsung kepada saya. Ya.
masalah? Ada masalah? Pak, Oh iya. Jadi bisa bantu kita? Bisa, Sesuai dengan Pak. yang sudah dilakukan tadi, ya. Nah, jadi untuk mengerjakan lembar kerja ini, ya, kita berikan waktu sekitar 20 menit ya, silakan dikerjakan, ya. Dan apa yang kelemahan atau kurang paham, silakan ditanya kepada saya, ya. Ikuti langkah-langkahnya dan kerjakan. Semuanya aktif, jangan hanya satu orang, dua orang. Jadi begini ya. Banyak macam, ada satu arah, ada dua arah. Ya. Kalau komunikasi suara itu ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Dua arah. Ya, dua arah itu ada seperti HP lah ya. Ada penunjuk dan ada sumber ada sebenarnya. Jadi beda juga dengan yang satu arah, seperti yang ada contoh satu arahnya, kita hanya mendengar, kita hanya menerima saja informasi. Kita seperti kita hanya melihat, menonton, tidak bisa menjawab, membalas. Itu maksudnya yang satu arah. Jadi baik, waktu kita sudah selesai dalam mengerjakan. Sekarang kami persilahkan kepada siswa kami untuk mempresentasikan setiap kelompok. Nah, jadi siapa yang lebih dulu untuk mempresentasikan? Boleh ya, kelompok satu ya silakan. Ya, teman-teman ada. Silakan kelompok satu. Tidak maju teman-temannya. Lebih sendiri sekalian ada maju ya. Sudah sama-sama dan dibawa bukunya. Supaya lebih semangat lagi teman yang sama. Kepada kelompok lain supaya memperhatikan apa yang mereka presentasikan dan tidak tertutup kemungkinan supaya nantinya bisa per kelompok memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap diskusi yang mereka diskusikan di depan atau presentasikan, ya. Ya, kepada kelompok satu kami persilakan. Ya, baik, silakan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Jadi beberapa dari pertanyaan yang telah kita pelajari tadi, di sini ada pertanyaan tentang definisi dari komunikasi data. Jadi kita rangkum, yaitu definisi dari komunikasi data ini adalah hubungan atau interaksi atau pengirim dan penerima
antar device. Jadi device ini jadi itu saja bisa kami presentasikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami yang lain dari kelompok yang lain, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok satu. Dan sekarang kalau ada pertanyaan tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Saya baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ya, dicatat pertanyaannya. kami dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan kepada kami siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Ada lagi kelompok lain? Kami dari kelompok 3. Oh ya, silakan. Dari hasil presentasi kelompok yang menyajikan, kami dari kelompok 3 akan bertanya. Yang menjadi pertanyaannya yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi komunikasi. Sekian. Ya, baik. Ada lagi? Dari kelompok. Oh ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 4. Jadi sesuai dengan apa yang dari kelompok 1 telah dijelaskan, yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami atau sanggahan dari kelompok kami yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi tersebut supaya komunikasi tersebut bisa berjalan dengan sesuai dengan jalur yang tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Di sini kami akan menjawab. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 2 ini dijawab oleh teman kami yang silakan. Baik, kami dari kelompok yang sesuai dengan pertanyaan, jelaskan siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Jadi menurut kami dari kelompok 1, yaitu siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi terdiri atas komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Jadi dari kelompok 2 apakah sudah puas dengan jawaban kami atau ada yang ingin disanggah? Bagaimana? Saya ingin menyanggah satu saja dari di sini sudah dijelaskan atau sudah dijawab apa saja siapa saja atau perangkat apa saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Nah di sini saya ingin bertanya apa yang dimaksud itu dengan komunikan atau salah satu yang terlibat dalam proses komunikasi tadi. Baik, tentang jadi sekarang kita persilakan kelompok yang lain, siapa yang maju. Ya baik. Mana kelompok 2? Oh ini kelompok 2, silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Jadi materi atau pembahasan atau topik yang kami bahas dari kelompok 2 yaitu tentang sistem komunikasi data. Nah mungkin teman-teman tidak asing lagi tentang sistem komunikasi data karena sering kita dengar apa sih sistem komunikasi data. Nah di sini mari kita memahami atau lebih mengerti lagi apa sih sistem komunikasi data dan pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sistem komunikasi data adalah komunikasi data yang melibatkan dua siklus, umumnya berupa komputer, tetapi bisa juga berupa peralatan yang lain. Komponen-komponen pentingnya antara lain seperti komputer untuk proses data, terminal atau peralatan input output untuk mengirim atau menerima data, media transmisi, prosesor komunikasi, perangkat lunak. Baik teman-teman, mungkin dari hasil presentasi kami ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang memahami dasar dari kami. Kalau ada masukan atau tambahan, dipersilakan. Ya, baik. Kami persilakan kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan dari diskusi mereka, presentasi mereka di depan. Kami persilakan kepada kelompok yang lain. Oke, dipersilakan. Ya, silakan. Satu ya. Bisa saya apa yang ditanya bisa saya. Baik, kami dari kelompok 1 telah mendengarkan hasil presentasi dari kalian. Jadi pertanyaan yang bersini, apa saja elemen-elemen komunikasi data? Terima kasih. Ya, ada lagi? Kelompok lain, ya silakan.
Romen Tio. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa fungsi dari sistem komunikasi data? Oke, terima kasih. Masih ada lagi dari kelompok 4 masih diam ya. Baik, dari kelompok kami akan mempertanyakan. Baik, dari kelompok 4, apa saja unsur-unsur yang ada dalam komunikasi? Terima kasih. Oke, teman-teman, pertanyaan kalian itu sangat luar biasa bagi kelompok kami. Dan sebelum itu, kami diskusi dulu ya, karena tidak mungkin kami langsung menjawab nanti tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya. Nah, didiskusikan dulu ya. Oke, karena kami sudah selesai berdiskusi, maka teman-teman kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan baik terhadap kelompok 1, 3, dan 4. Iya, didengarkan ya. Jawabannya yang sudah disiapkan oleh kelompok yang presentasi. Didengar. Baik teman-teman, terima kasih telah memperhatikan. Kami akan memberikan masukan sanggahan kepada kami sehingga kami lebih terluasa dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ya, terlanjutkan. Adalah hasil penampilan dari kelompok 2 dan sekarang kita bergiliran ya, kelompok 3 sekarang. Silakan. Oh, sana. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Inilah kelompok kami kelompok 3 terdiri dari orang, ada yang kelompok virus, saya kelompok Somaha, semuanya kelompok 3. Jadi di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kami. Baik, di hasil diskusi kami di sini kami membahas yang pertama di sini mengenai definisi komunikasi data. Ya, berikutnya kami akan membahas di sini jenis komunikasi data, syarat-syarat terjadinya komunikasi data, dan definisi komunikasi visual. Ya, kembali ke tempat dan sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 ya, supaya bisa menampilkan juga hasil karyanya hari ini. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil dari diskusi kami. Oke, yang menjadi hasil atau permasalahan yang akan kami bacakan pada hari ini yang menjadi hasil dari diskusi kami yaitu tentang komunikasi data dan jenis-jenis komunikasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, terlebih kepada guru pengajar yang telah mempersilakan kami ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Itu saja yang menjadi hasil diskusi kami. Terima kasih. Jadi 4 kelompok sudah presentasi dan sangat semangat. Artinya apa materi yang kita tampilkan tadi memang sudah sesuai dengan apa yang kalian diskusikan juga di lembar kerja. Jadi mudah-mudahan bisa lagi menambah pengetahuannya di luar, bukan hanya dari bisa mencari informasi lain yang baik di internet maupun di buku-buku yang lain. Jadi kami mengharapkan kepada peserta didik kami ya, dari hasil yang sudah ditampilkan tadi dan yang sudah dipresentasikan, kami mempersilakan siswa kami yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi yang dipresentasikan tadi. Kami persilakan. Ada yang bisa? Ya silakan. Langsung ke programnya. Baik, sesuai dengan materi yang telah kita bahas hari ini tentang komunikasi data dan suara. Di sini yang menjadi kesimpulannya kita tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan komunikasi data, itu proses mengirim informasi atau data yang telah dibuat dalam satu kode tertentu yang disepakati melalui sebuah media transmisi dan pengirim sender atau penerima atau receiver. Jadi di situ juga pada materi yang telah disampaikan, di situ kita juga mengenal apa saja jenis-jenis komunikasi data, syarat-syarat apa saja yang ada dalam komunikasi data. Itu terbagi dua tadi, ada isyarat analog dan isyarat digital. Terima kasih. Ya, ada lagi yang memberikan? Ya silakan. Oke, dari kesimpulan materi yang telah dipaparkan atau
yang mana tentang komunikasi data ini. Di mana komunikasi data ini hubungan atau interaksi penerima atau pengirim yang berjarak jauh. Lalu, apa saja alat-alat yang digunakan dalam komunikasi tersebut, yaitu perangkat keras seperti telegraf, perangkat keras seperti handphone yang menggunakan aplikasi telegraf. Terima kasih. Itulah kira-kira yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, saya akan bertanya kepada peserta didik kami mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah dengan model pembelajaran seperti ini kalian senang atau tidak? Senang. Jadi sebenarnya yang saya saya menerima jawaban yang senang. Jadi kami harapkan kepada peserta didik kami apa yang menyebabkan kalian bisa senang tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Luis. Menurut saya kami senang dengan proses pembelajaran hari ini karena kami juga bisa melihat langsung apa yang menjadi gambar dari telegram, terus apa saja ada diskusi atau interaksi dari antara kelompok dan teman lain. Ya. Menurut yang lain? Siapa? Oh iya, silakan. Elsa. Menurut saya di sini karena sistem pembelajaran kita di sini sangatlah sederhana sehingga kami sebagai siswa dapat berinteraksi dengan teman kami atau sesama kami dengan baik, dengan pikiran yang sangat jernih atau dengan pikiran yang sederhana, tidak membuat pikiran kami atau pertanyaan yang telah diberikan tadi menjadi berat dalam pikiran kami. Terus yang kedua adalah karena kami tahu bagaimana cara berkomunikasi, jenis-jenis komunikasi yang selama ini mungkin yang kurang kami tahu, itu saja. Jadi, apa harapan kalian dengan menggunakan sistem pembelajaran kita hari ini? Apa harapan kalian ke depan? Apakah kembali lagi seperti semua atau tetap menggunakan dengan sistem ini? Saya juga akan dengar bagaimana. Jadi harapannya ya mungkin bisa diteruskan ke depan seperti model-model pembelajaran seperti ini. Iya, Pak. Baik, sampai di situlah pertemuan kita hari ini dan untuk berikutnya minggu depan kita akan membahas materi mengenai teknologi komunikasi suara. Ya. Jadi harapan saya kepada peserta didik kami, kepada anak-anak kami, supaya dengan informasi saya berikan hari ini bisa Anda mempelajari, memahami, dan bisa mencari info-info yang berkaitan tentang itu. Ya, seperti pembelajaran hari ini akan menjadi merupakan salah satu kemudian komunikasi dan bisa Anda membaca di luar, baik di internet maupun di cetak dan juga siswa kami juga. Ya. Jadi itu harapan kita, harapan saya supaya kedepannya bisa lebih giat lagi belajar. Demikian, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kami harap kepada peserta didik kami untuk memimpin kita dalam doa, ya, kepada Yeremia yang terserah untuk doa. Jadi pada waktu langsung pulang ya. Nah, jadi menunggu materi pembelajaran yang lain. Baik teman-teman, sebelum kita berdiskusi di tempat ini, sebaiknya kita bersama doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan yang luar biasa bagi kehidupan kami, sehingga dari awal dengan kami akhir pembelajaran ini kami bisa melakukan dengan baik, dan segala apapun materi yang diberikan oleh Bapak yang Ibu kami bisa kami tanamkan ia dalam hati kami, dan kami akan pulang di tempat ini karena hanya tangan Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dan kepada peserta didik kami, silakan menunggu pembelajaran yang lain. Terima kasih.